Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 12 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat di sebuah danau, karena di sisi lain Pasha, Nana dan juga Dewa sedang mencari Lula karena Lula telah masuk ke dalam jurang dan langsung hanyut ya guys. Di sisi lain, kekhawatiran Nana terhadap adiknya sampai sebegitunya khawatir ya guys, karena tiada lagi saudara satu-satunya yaitu Lula karena ibu dan ayahnya telah tiada. Namun kalau seandainya Nana tahu bahwa Pak Nopal ayah kandungnya, mungkin Nana pun agak tenang dan bahagia. Di sisi lain, Nana telah melihat ukuran di kolam tersebut di danau. Dia sangat terkejut karena di situ ada Pasha dan Dewa suaminya. Dan di situ Pasha pun melihat ukuran tersebut di sebuah danau. Sangat terkejut sekali dan Nana berteriak kepada Pasha dan juga Dewa. Pasha, Dewa, lihat ukuran itu karena air semakin tinggi. Di sisi lain, setelah melihat ukuran semakin tinggi air, Pasha pun sangat terkejut dan langsung memanggil Dewa Buana. Dewa, kamu di mana? Cepat naik karena air semakin tinggi, ungkap Pasha kepada Dewa. Namun beberapa kali Pasha memanggil Dewa, Dewa tidak muncul-muncul dari dasar danau tersebut karena dia tenggelam untuk mencari Lula di dasar danau tersebut. Dan di situ Nana sangat khawatir sekali kepada suaminya karena sekian menit dia tidak muncul-muncul setelah dia tenggelam mencari Lula di dasar danau tersebut. Singkat cerita, Nana kekhawatiran kepada suaminya, dia langsung mendekati Pasha dan berteriak memanggil suaminya. Mas Dewa, cepet naik, kamu di mana? Ungkap Nana. Di situ Pasha pun terus memanggil-manggil Dewa Buana. Di situ sangat khawatir sekali Nana kepada suaminya dan terus dipanggil tidak muncul-muncul. Di sisi lain, keterkejutan Nana, sangat takut sekali Nana kalau terhanyut di dasar danau tersebut, dan Pasha pun bingung harus gimana untuk mencari Dewa. Lula pun belum ketemu, ini Dewa sudah tenggelam. Singkat cerita, setelah berteriak-berteriak Nana, di situ terlihat ada Bupara. Para Buana bersama supirnya untuk bergegas mendekati Nana dan Pasha. Dan di sisi lain, setelah itu Bupara melihat Nana sedang berteriak memanggil Dewa dan Bupara pun kaget. Singkat cerita, tanpa panjang berpikir, Nana langsung loncat akan mencari suaminya ke dalam danau. Di situ para Buana kaget dan berkata kepada supirnya bahwasanya kok itu ada Nana dan Pasha di danau, lagi ngapa mereka? Dan di sisi lain Bupara melihat cuma berdua, kemana Dewa? Di sisi lain di situ Nana terus memanggil-manggil suaminya Dewa Buana, namun Dewa tidak muncul-muncul dari dasar danau tersebut. Pasha sangat bingung harus gimana untuk melakukan hal ini. Tiba-tiba Pasha melihat para Buana dan Pasha berkata kepada Nana bahwasanya Nana itu ada Bupara. Dan di situ Pasha pun mengajak naik ke sebuah empang ya guys. Di situ Pasha mengajak Nana naik ke situ dan para Buana mendekatinya dan para berkata, kok kalian cuma berdua? Kemana Dewa? Ungkap para Buana kepada Nana dan juga Pasha. Di situ semua terdiam karena lagi mencari Dewa, belum juga ketemu. Di sisi lain, di situ kekhawatiran Nana kepada suaminya Dewa telah belum muncul juga. Para Buana sangat murka dan marah sekali kepada Nana. Di sisi lain, Pasha mendengarkan kemarahan para Buana kepada Nana dan para Buana selalu menyalah-nyalahkan Nana. Singkat cerita, para Buana menyuruh supirnya, kalau seandainya kamu tidak menemukan Dewa akan aku pecat. Sontak supir tersebut loncat ke danau
dan langsung melihat kepalanya Dewa saat lagi terambang di danau, dan di situ Pasa pun kaget. Singkat cerita, di situ sebuah danau Dewa telah selamat ditemukan oleh supir tersebut. Di adegan selanjutnya, di situ Dewa diangkat oleh supirnya Parabuana dan Pasa dan Nana membantunya. Oke guys, setelah diangkat ke darat, Dewa telah pingsan dan ungkap oleh supir tersebut bahwasanya Dewa tidak bernapas. Ini harus dikasih napas buatan, ungkap supir itu. Dan Nana langsung singkat cerita berhubung sama suaminya langsung ditiup dan dikenyot, dikasih napas buatan. Alhasil Nana pun berhasil untuk menyembuhkan Dewa kembali suaminya. Di situ Nana kekhawatiran, sangat khawatir sekali, langsung dada Dewa ditekan supaya keluar airnya, dan di situ terlihat Parabuana ngomel ngocoblak marahin Nana karena selalu disalahin, apalagi ini punya kesalahan. Tidak punya kesalahan, Parabuana selalu menyalahkan Nana. Dan di situ setelah ditekan dadanya dan dikasih napas buatan oleh Nana, alhasil Dewa pun selamat. Ya guys, di sisi lain di situ terus Parabuana ngocoblak terdengar oleh Pasa. Pasa di dalam hatinya berkata, betapa namanya Parabuana kepada Nana, begitu bencinya kepada Nana. Di sisi lain Dewa sudah siuman dan Dewa langsung bangun, dan Dewa pun langsung mencari istrinya Nana, dan di situ langsung Nana dan Dewa berpelukan karena tiada lagi yang diingat selalu Nana oleh Dewa Buana. Walaupun mamanya marah terus kepada Nana, namun Dewa sangat sayang sekali kepada Nana. Di sisi lain di situ Parabuana terus ngocoblak kepada Dewa, untuk apa kamu membantu mencari Lula? Kamu ini banyak tanggungan dan banyak pekerjaan. Lihat tuh di kantor klien sudah menunggu. Ibu takut proyek ini gagal lagi seperti yang kemarin waktu proyek jembatan. Maka dari itu jangan peduliin Lula, biarin Lula hilang, karena tim SAR penyelamat juga tidak sanggup, apalagi kalian. Di situ kata-kata Parabuana membuat Pasa, Nana dan juga semua yang mendengar itu sangat pedih sekali dan sangat menyakiti hatinya Nana dan juga Pasa. Dan di sisi lain Nana dan berkata kepada mamanya Parabuana bahwasanya itu adikku satu-satunya, dan Dewa pun berkata, "Mama, aku ini kakak iparnya Lula. Aku ini suami Nana. Nana itu adalah kakaknya Lula, maka dari itu aku harus membantunya." Namun Parabuana kekeh kepada Dewa harus berangkat ke kantor karena klien lagi menunggu untuk memutuskan masalah proyeknya ya guys. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Alia si ular kobra bersama si Priska yang sedang berada di rumahnya Kelvin yang dulu. Karena kebersatuan mereka sekarang mungkin akan bersatu lagi. Sebelum bersatu terlihat Priska dan juga Alia telah ribut, karena ributnya telah membicarakan tentang kebaikan dan pertolongan kepada Kelvin. Karena yang banyak menolong adalah memang Priska, yang banyak menyembunyikan rahasia adalah Priska. Namun di sisi lain kekuatan Alia, dia telah mengandung anaknya Kelvin. Di situ Priska dan Alia selalu ribut dan ribut memperebutkan satu lelaki, yaitu si Kelvin si Bayawak Darat. Terjadilah percentalan perkataan yang sangat menyakitkan antara Priska dan si Alia si ular kobra. Di situ semuanya pada keras dan kerang ya guys, antara Priska dan juga si Alia si ular kobra. Singkat cerita, setelah keributan terjadi, di situ Alia dan Priska saling tuding dan saling berkata kepada Alia bahwa akulah yang sering menolong Kelvin. Dan di sisi lain Alia juga punya hak dengan keadaan seperti ini, karena Alia yang paling kuat karena Kelvin telah menghamili Alia. Priska belum ada apa-apa. Setelah ribut terjadi, datanglah Kelvin untuk memisahkan mereka. Dan Kelvin berkata, "Duduk semua, aku akan bicara kepada kamu, jangan selalu ribut." Sambil memisah Alia dan Priska, Kelvin pun langsung menyuruh duduk, karena
Kelvin akan menyatukan antara Priska dan juga si Alia si ular kobra. Singkat cerita, di situ Kelvin berkata kepada Priska dan juga Alia bahwasanya kamu sekarang jangan ribut terus. Kamu sekarang harus berpikir, sekarang kita harus bersatu lagi seperti dulu. Di sisi lain, kita mempunyai musuh banyak dan kita atur strategi untuk menghancurkan Pak Nopal bersama keluarga Buana. Kesepakatan ini harus seperti yang dulu dan jangan sampai saling menjatuhkan, ungkap si Kelvin kepada Priska dan juga si Alia si ular kobra. Di situ Kelvin berkata, sekarang kita punya uang banyak karena aku sudah meminta kepada Pak Nopal tentang asuransi Wilson, kematian Wilson. Maka dari itu harta Pak Nopal dibagi dua bersama aku. Dan di situ terdengar oleh Priska. Priska mempunyai ide yang sangat fatal. Nah, di situ Priska berkata kepada Kelvin, Pak Kelvin, jangan tanggung untuk menghancurkan Pak Nopal. Gimana kita peres dan kita takut-takutin bahwasanya seandainya Nopal itu bukan siapa-siapa, yaitu Pak Kelvin, kita peres uangnya, kita habisin supaya mindahin perusahaannya dia kepada grup kita, ungkap Priska ide yang konyol untuk menghancurkan Pak Nopal. Di situ langsung terkejut sekali ya Kelvin setelah mendengar cerita si Priska. Ide Priska sangat masuk kepada Kelvin. Di sisi lain, setelah Kelvin menyetujui, Alia cemburu ya guys. Karena perhatian Priska kepada Kelvin membuat Alia cemburu. Namun tidak kalah trik ya Alia si ular kobra. Setelah Priska membuat perhatiannya kembali kepada Priska, Alia tidak mau dikalahkan oleh Priska. Dan Alia pun langsung berkata kepada Pak Kelvin bahwasanya dia langsung pura-pura sakit perut. Di situ langsung Alia sakit perut bahwasanya dia telah sakit kandungannya, dan di situ sangat terkejut sekali. Nah, oke guys, singkat cerita di situ Pak Nopal yang telah menunggu kedatangan si Priska dan Alia untuk mengatakan hal yang lain. Oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antar kita. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Setelah Alia berkata sakit perut bukan mau berak, tapi Alia mengatakan kehamilannya kepada si Kelvin, dan di situ terdengar oleh Priska sangat terkejut sekali bahwasanya Alia telah mengandung anaknya Kelvin. Di situ tidak berdaya Alia ya guys. Nah, mungkin sampai di sini dulu Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.